Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasyandri dengan NIM 2314070232. Saya dari PGMIF BP23. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari makalah saya dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS, yaitu mata kuliah materi keislaman dengan dosen pengampu Dr. Muhammad SAG MPD. Baiklah, saya dari kelompok 27 dan teman kelompok saya bernama Ali Azra dengan NIM 2314070228. Judul materi dari makalah kami yaitu perang-perang penting semasa Rasulullah Fathul Makkah. Di sini saya akan menjelaskan perang-perang penting semasa Rasulullah, selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perang-perang penting semasa Rasulullah. Yang pertama, Perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Perang Badar merupakan perang besar pertama yang dihadapi umat Islam setelah hijrah ke Madinah. Perang ini terjadi antara kaum muslimin dan kaum Quraisy Mekah. Meskipun jumlah pasukan muslimin jauh lebih sedikit, namun dengan keimanan, kekuatan, kepemimpinan Rasulullah SAW serta strategi yang matang, kaum muslimin berhasil meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat penting karena membuktikan bahwa umat Islam telah menjadi kekuatan yang nyata dan mulai diperhitungkan di Jazirah Arab. Selain itu, Perang Badar juga memperkuat keyakinan umat Islam bahwa pertolongan Allah selalu menyertai perjuangan yang benar. Yang kedua, Perang Uhud pada tahun 3 Hijriah. Perang Uhud terjadi sebagai upaya balas dendam kaum Quraisy atas kekalahan mereka di Perang Badar. Rasulullah SAW telah menyusun strategi dengan menempatkan pasukan pemanah di sebuah bukit dan memerintahkan mereka untuk tidak meninggalkan posisi apapun yang terjadi. Pada awalnya, kaum muslimin hampir meraih kemenangan, namun sebagai pemanah melanggar perintah Rasulullah karena tergiur harta rampasan perang. Hal ini dimanfaatkan musuh untuk menyerang balik, sehingga kaum muslimin mengalami kekalahan dan banyak sahabat yang gugur. Dari Perang Uhud, umat Islam mendapat pelajaran penting tentang arti ketaatan, disiplin, kesabaran dalam menghadapi ujian. Poin ketiga yaitu Perang Khandaq 5 Hijriah. Perang Khandaq atau Perang Ahzab terjadi ketika kaum Quraisy bersekutu dengan berbagai kabilah Arab untuk menyerang Madinah. Menghadapi ancaman besar ini, Rasulullah SAW menerima usulan Salman Al-Farisi untuk menggali parit sebagai benteng pertahanan. Strategi ini sangat efektif karena pasukan musuh tidak mampu menembus pertahanan Madinah. Selama pengepungan, kaum muslimin menghadapi rasa lapar dan tekanan berat, namun tetap bertahan dengan keimanan yang kuat. Akhirnya, pasukan sekutu mundur tanpa hasil, dan Perang Al-Ahzab menjadi bukti kecerdasan strategi Rasulullah serta kekokohan umat Islam. Selanjutnya, poin keempat, yaitu Perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Perjanjian Hudaybiyah merupakan peristiwa penting yang menunjukkan kebijaksanaan Rasulullah dalam berdiplomasi. Ketika kaum muslimin hendak melaksanakan umroh, mereka dihalangi oleh Quraisy sehingga dilakukan perundingan yang menghasilkan perjanjian damai. Meskipun isi perjanjian ini tampak merugikan umat Islam, Rasulullah menerimanya demi kepentingan jangka panjang. Perjanjian ini membuka kesempatan dakwah Islam berkembang pesat tanpa gangguan peperangan. Banyak suku Arab yang akhirnya masuk Islam, dan peristiwa ini menjadi jalan menuju terjadinya Fathul Makkah. Poin kelima, itu Perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Perang Khaybar terjadi untuk menghadapi kaum Yahudi Khaybar yang selama ini sering bersengkongkol dengan musuh-musuh Islam. Khaybar dikenal sebagai wilayah dengan benteng-benteng yang kuat dan sumber ekonomi yang besar. Rasulullah SAW memimpin pasukan Muslim untuk menaklukkan benteng-benteng tersebut secara bertahap dengan strategi pengepungan. Perang ini berakhir dengan kemenangan kaum muslim dan memberikan dampak besar secara ekonomi dan politik.
Penaklukan Khaybar memperkuat posisi Madinah dan melemahkan kekuatan musuh Islam di wilayah tersebut. Selanjutnya, poin ke-6, yaitu Perang Mu'tah pada tahun 8 Hijriah. Perang Mu'tah merupakan perang pertama umat Islam melawan kekuatan besar dunia, yaitu Romawi Timur. Perang ini dipicu oleh terbunuhnya utusan Rasulullah SAW yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum diplomatik. Rasulullah mengirim pasukan kecil yang dipimpin oleh Zaid bin Haritsah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah yang semuanya gugur sebagai syahid. Setelah itu, Khalid bin Walid mengambil alih komando dan berhasil menyelamatkan pasukan dengan strategi mundur yang cerdas. Meskipun tidak meraih kemenangan penuh, Perang Mu'tah menunjukkan keberanian dan ketangguhan umat Islam di hadapan kekuatan besar. Selanjutnya yaitu poin ke-7, Perang Hunain pada tahun 8 Hijriah. Perang Hunain terjadi setelah Fathul Makkah ketika kaum muslimin menghadapi suku Hawazin dan Saqif. Jumlah pasukan muslim saat itu sangat besar, namun sebagian dari mereka merasa terlalu percaya diri. Musuh melakukan serangan mendadak yang menyebabkan pasukan muslim sempat kacau dan mundur. Namun Rasulullah SAW tetap teguh dan berhasil mengumpulkan kembali pasukan hingga akhirnya meraih kemenangan. Perang Hunain mengajarkan bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah pasukan, melainkan oleh keimanan dan pertolongan Allah. Poin terakhir yaitu Perang Taif pada tahun 8 Hijriah. Perang Taif merupakan kelanjutan dari Perang Hunain ketika pasukan Saqif melarikan diri dan bertahan di benteng kota Taif yang sangat kuat. Rasulullah SAW mengepung kota tersebut, namun pertahanan musuh sulit ditembus dan banyak pasukan muslim yang terluka. Melihat kondisi tersebut, Rasulullah memutuskan untuk menghentikan pengepungan sebagai langkah strategis. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan beliau dalam menghindari korban yang lebih besar. Beberapa waktu kemudian, penduduk Taif akhirnya datang ke Madinah dan memeluk Islam dengan damai. Sekianlah presentasi dari makalah saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.